Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nadifa Nur Aidina yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Mengenal jejak sejarah Kerajaan Pajajaran di Kota Hujan, Prasasti Batu Tulis Bogor hingga kini masih menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun peneliti. Peninggalan Prabu Surawisesa ini menyimpan cerita kejayaan masa lalu. Berikut liputannya untuk Anda. Halo sahabat Infocom, kembali lagi bersama saya Nadia Diaul Haq. Saat ini saya sedang berada di situs Prasasti Batu Tulis Kota Bogor. Mungkin banyak dari kalian yang sering lewatin jalanan Bogor Selatan ini. Tapi tahukah kalian bahwa di balik tembok ini tersimpan catatan sejarah yang paling berharga dari kejayaan Kerajaan Pajajaran? Di dalam sana ada sebuah batu alam atau batu andesit yang sudah berdiri sejak tahun 1533. Meskipun kita cuma bisa lihat dari kejauhan, tapi 9 baris ukiran aksara Sunda kuno di atasnya itu punya makna yang dalam banget. Prasasti ini adalah bentuk penghormatan Prabu Surawisesa untuk ayahnya, yaitu sang legenda Prabu Siliwangi. Meskipun hari ini aksesnya terbatas, kita masih bisa mengintip sedikit ke dalam ruang sakral ini. Dari celah pintu, terlihat jelas batu yang menjadi saksi sejarah ratusan tahun lalu. Melihat guratannya secara langsung meski dari kejauhan, memberi sensasi tersendiri. Ada perasaan bangga sekaligus merinding saat menyadari bahwa disinilah, di tanah tempat kita berpijak sekarang, para leluhur kita menitipkan pesan penting untuk generasi di masa depan. Ini kan dulu tempat penobatan Raja-Raja Pajajaran. Di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482. Dulu waktu Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi raja di prasasti ini. Di sini ada beberapa buah batu ya, kurang lebih 15 buah batu ya. Ada batu bertulis dengan huruf Palawa yang menulis itu anaknya Surawisesa. Dan ada bekas lapak kakinya, ada lutut, ada batu lingga, tempat sandaran dan lainnya. Ini kan peninggalan sejarah benar-benar harus dijaga, dirawat dan dilestarikan. Gitu. Melihat situs yang masih berdiri kokoh di tengah modernitas kota ini sebenarnya bikin kita sadar betapa pentingnya peran kita sebagai generasi muda untuk menjaga kelestariannya. Situs ini bukan cuma soal batu tua, tapi soal warisan dan identitas kita. Penasaran apa saja sih rahasia di dalamnya? Yuk ikutin aku terus. Prasasti Batu Tulis ini bukan cuma sekedar objek wisata, tapi perpustakaan terbuka yang menceritakan jati diri orang Sunda. Walaupun tertutup, kawasan Batu Tulis ini sendiri sebenarnya sudah sangat bersejarah. Nama jalan ini pun diambil langsung dari keberadaan prasasti yang berada di dalam sana. Pohon-pohon besar yang kalian lihat di sini seolah menjadi saksi bisu bahwa dahulu tempat ini adalah pusat kerajaan Sunda yang berada dalam ratusan tahun yang lalu. Meskipun sekarang aksesnya terbatas, tugas kita adalah memastikan bahwa cerita di balik tembok ini gak akan hilang dimakan zaman dan tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Perjalanan hari ini memang singkat dan mungkin belum semua sudut bisa kita jelajahi karena keterbatasan akses. Tapi dari balik pagar ini, kita belajar bahwa sejarah bukan cuma soal melihat objeknya saja, tapi soal menghargai pesan yang tertinggal di dalamnya. Menjaga sejarah adalah cara kita menghargai diri sendiri. Situs Batu Tulis ini mengingatkan kita kalau Bogor punya akar budaya yang luar biasa kuat. Jadi, kalau kalian main ke Bogor, jangan cuma mampir ke kulinernya saja. Sempatkan juga untuk menengok jejak masa lalu di sini. Saya Nadia Diaul Haq beserta juru kamera Faika Haura Ardi melaporkan untuk Kabar Sekolah. Beralih ke wisata edukasi di Bogor Utara, Rumah Keramik Kedung Halang menjadi wadah kreativitas bagi pecinta seni tanah liat. Pengunjung pun bisa belajar membuat keramik secara langsung. Selain itu, terdapat tempat untuk membatik, Batik Ayu Dewi, wadah untuk melestarikan budaya Indonesia sekaligus mengembangkan kreativitas pengunjung. Berikut liputannya untuk Anda.
merupakan salah satu tempat wisata edukasi kerajinan tangan yang berada di daerah Kedung Halang, Bogor Utara. Imah Keramik bukan hanya sekedar toko yang menjual hasil kerajinan, tetapi juga menjadi tempat seni yang menyediakan workshop bagi pengunjung yang ingin belajar langsung membuat keramik dari tanah liat dan membatik di atas media kayu. Di Imah Keramik, pengunjung dapat melihat dan mempelajari secara langsung proses pembuatan keramik. Kegiatan biasanya diawali dengan penjelasan dari instruktur mengenai bahan dasar yang digunakan, yaitu tanah liat, serta alat-alat yang dipakai dalam proses pembentukan. Imah Keramik ini berdiri dari tahun 2009. Dengan Imah Keramik ini adalah tujuannya adalah edukasi dan produksi. Tujuannya sudah pasti kita mengedukasi, memberikan informasi kepada tamu, kepada kalayak umumnya, karena kalau tanpa kita kasih informasi, mereka nggak tahu mana keramik, mana gerabah. Tanah liat yang sudah dibentuk kemudian dikeringkan sebelum masuk ke tahap pembakaran. Setelah melalui proses pembakaran, keramik akan diberi warna atau glasir agar terlihat lebih menarik dan tahan lama. Di dalam area Imah Keramik, terdapat rak-rak pajangan yang berisi berbagai hasil kerajinan. Produk yang dipajang antara lain seperti vas bunga, gelas, piring, kendi, serta berbagai karya kreatif lainnya. Setiap produk memiliki corak dan motif yang dibuat secara manual dengan detail yang halus dan juga unik. Selain kegiatan membuat keramik, di lokasi yang sama dengan Imah Keramik juga terdapat Batik Ayu Dewi, yaitu tempat khusus untuk melakukan kegiatan membatik dengan media kayu, bukan kain seperti pada batik umumnya. Kegiatan membatik di atas media kayu ini menjadi pengalaman yang unik sekaligus menenangkan bagi para pengunjung. Suasana di Batik Ayu Dewi ini terbilang sederhana namun tetap hangat. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dan berbincang dengan pemilik sehingga tercipta suasana yang akrab dan juga nyaman. Batik Kayu Dewi itu adalah tempat berkreasi
kita membatik bukan di kain tapi di kayu. Jadi material yang kita pakai bukan kain tapi kayu. Dengan proses pengerjaan sama dengan batik kayu. Tujuannya untuk pertama untuk mengenalkan bahwa tidak hanya kain yang bisa dibatik tapi kayu juga. Terus agar para anak muda nih bisa menikmati batik tanpa harus di kain. Secara keseluruhan, Imah Keramik bersama Batik Kayu Dewi merupakan tempat wisata edukasi yang menghadirkan pengalaman belajar seni secara langsung. Melalui kegiatan membuat keramik dan membatik di atas kayu, pengunjung dapat mengenal proses pembuatan karya seni, melatih kreativitas, serta menghasilkan karya yang dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Tempat ini menjadi pilihan yang tepat untuk belajar berkreasi dan mendapatkan pengalaman baru di bidang seni dan juga kerajinan tangan. Berdiri ratusan tahun silam, Vihara Danagun menjadi saksi bisu perkembangan kota Bogor. Selain tempat ibadah, vihara ini juga menjadi simbol kerukunan warga di pusat kota Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Halo sahabat Infocom, saat ini saya sedang berada di cagar budaya yang usianya lebih dari 300 tahun lah, yaitu Vihara Danagun. Kalian penasaran gak sih dengan vihara satu ini? Yuk ikutin aku terus! Vihara Danagun merupakan salah satu tempat ibadah tertua di kota Bogor yang terletak di kawasan Surya Kencana. Vihara ini dikenal juga dengan nama Hoktek Bio, yang memiliki arti tempat kebijakan dewa. Kata Hok berarti dewa, Tek berarti kebijakan, dan Bio berarti tempat. Ya kalau pelestarian mau nggak mau ya. Mungkin dari bahan bakunya yang dulu tuh benar-benar tuh kayunya kayu tua. Saya sendiri juga nggak tahu udah kayunya kayu apa. Nih bangunan tuh nggak berubah. Menariknya, Vihara Danagun digunakan sebagai tempat beribadah bagi 3 aliran kepercayaan, yaitu Tao, Buddha, dan Konghucu. Ketiga ajaran ini hidup berdampingan dan menciptakan suasana yang harmonis di dalam vihara. Kalau dilihat dari arsitekturnya, vihara ini masih mempertahankan nuansa khas Tionghoa yang kental, mulai dari ornamen, warna merah yang kental, hingga patung-patung dewa yang ada di dalamnya. Bangunan vihara ini juga memiliki berbagai hiasan khas seperti lampion, ukiran naga, dan altar pemujaan yang digunakan oleh para umat untuk berdoa. Keberadaan vihara ini tidak hanya untuk tempat ibadah, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya kota Bogor. Nah sahabat Infocom, itu dia sekelas info tentang Vihara Danagun yang bukan cuma tempat beribadah tapi juga simbol keberagamaan dan toleransi. Saya Maulidi Hadi Pratiwi bersama juru kamera Alifah Hawirinisa melaporkan untuk kabar sekolah. Mengintip ramainya usaha konveksi di Jalan Bubulak Bogor, berbagai busana berkualitas terus diproduksi oleh para perajin lokal di kawasan ini. Meski banyak persaingan, usaha ini tetap bertahan dan berkembang. Berikut liputannya untuk Anda. Tumpukan kain mulai disiapkan sebelum masuk ke proses produksi. Kain dirapikan dan disusun agar lebih mudah saat pengerjaan. Selanjutnya, kain mulai diukur dan dibuat pola. Pola digunakan sebagai panduan agar ukuran pakaian tetap rapi dan sesuai.
dipotong mengikuti bentuk yang sudah dibuat. Proses pemotongan dilakukan dengan teliti supaya hasil persisi. Bagian kain yang sudah dipotong kemudian masuk ke tahap penjahitan. Beberapa bagian dikerjakan menggunakan jahitan tangan agar hasil lebih rapi dan detail. Nggak tahu, pokoknya 2016. Contohnya ada keterlambatan produksi, misalkan dari order kain yang harusnya misalkan tanggal 20, datangnya delay tanggal 25. Itu kan berarti mempengaruhi schedule produksi kan ya gitu. Terus kesalahan potong juga bisa jadi, misalkan face-nya depan si kainnya harusnya apa, terus kita cutting bagian luarnya atau kebalikannya gitu. Kebetulan di sini tuh kemeja sama celana juga pernah. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran supaya pakaian nyaman dipakai. Setelah semua bagian selesai dijahit, pakaian mulai dirapikan kembali. Sisa benang dibersihkan dan setiap bagian dicek untuk memastikan hasil tetap bagus. Tahap terakhir adalah finishing. Baju yang sudah selesai kemudian disusun dan siap digunakan. Di balik satu pakaian yang dipakai sehari-hari, ternyata ada proses panjang dan kerja yang teliti di setiap tahap pembuatannya. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Nadifa Nur Aidina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.